Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Candika, guys, di sini kali ini saya akan membahas aplikasi yang telah saya buat sebelumnya, yaitu aplikasi toko untuk toko komputer. Nah, aplikasi ini dibuat menggunakan Java NetBeans. Nah, pertama-tama kita nyalakan dulu MySQL servernya. Setelah menyala, kita buka NetBeans. Nah, ini tampilan NetBeans-nya. Nah, ini adalah project yang sudah saya buat. Nah, sebelum kita running aplikasinya, saya ingin menunjukkan dulu struktur database-nya. Kita navigate. Oke. Localhost tugas KBP. Nah, ini ada 10 tabel. Nah, sini ada tabel pelanggan, file, user, supplier, kategori produk, pembelian, detail pembelian, penjualan, dan detail penjualan. Nah, kenapa pembelian ada detailnya dan juga penjualan juga ada detailnya? Nah, pembelian itu untuk transaksinya. Jadi saat kita beli, nah ini pembelian. Sedangkan detail pembelian itu list produk apa aja yang kita beli. Jadi dalam satu pembelian bisa beberapa produk, begitupun dengan penjualan. Nah, selain tabel, saya juga bikin view. Pertama ada view simple pelanggan. Di view simple pelanggan ini berfungsi untuk menampilkan konsumen atau pelanggan beserta history ordernya. Sini ada nama pelanggan, email, nomor HP, alamat, jumlah pieces, total belanja, jumlah order, dan last order. Last order itu tanggal terakhir dia order. Nah, untuk simple pembelian ini buat report pembelian. Kalau simple penjualan ini report penjualan. Ini visa penjualan untuk nanti ada chat dan view produk. Ini untuk menampilkan produk yang sudah dijoin ke kategori dan file. Selain itu, sebenarnya saya juga bikin trigger. Ini saya di sini belum bisa dilihat. Ada 2 trigger. Yang pertama untuk menambah stok ketika terjadi pembelian, dan yang kedua mengurangi stok ketika ada penjualan. Nah, sekarang kita ke NetBeans-nya. Kita coba run. Nah, ini halaman loginnya pertama yang dibuka. Nah, masukkan admin. Oke. Nah, ini aplikasinya. Ada beberapa menu, yaitu dashboard, master, transaksi, laporan, help, dan user. Pada master ada produk, kategori produk, pelanggan, dan supplier, transaksi pembelian penjualan, laporan pembeli penjualan dan pelanggan, help, lalu user logo. Nah, pertama kita akan lihat dulu kategori produk. Sini sudah ada beberapa kategori yang saya tambahkan. Saya akan menambahkan satu lagi. Misalnya CPU cooler. Misalnya ada yang ingin diedit CPU cooler, diedit jadi kipas prosesor simpan. Nah, ini berhasil diupdate. Lalu di sini juga ada search. Ini buat mencari nama kategori. Nah, untuk tambah, edit, hapus, dan search itu hampir di semua master ada. Atau di supplier search ada, tambah, edit, hapus. Lalu di pelanggan search, tambah, edit, hapus. Dan di produk juga ada tambah, edit, hapus. Dan untuk di produk ada juga
filter berdasarkan kategori. Kita coba menambahkan produk. Misalnya nama produk Clef Bolt X 1200 MHz 2 kali 16 8 GB. Produk 1.700.000. Kategori RAM, satuan set RAM Clef Bolt X, speed 3200 MHz, 2 keping 8 GB. Oke, lalu kita download dulu gambarnya. Misalnya ini, save, lalu di pistol kita namain Clef, pilih, lalu buka file, pilih filenya Clef, lalu tambah. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk ini tidak ada gambarnya, kita coba edit. Kategorinya storage. Ini Samsung di pistol gambar SSD simpan. Nah, SSD. Oke, itu untuk produk. Ini misalnya filter, storage. Misalnya di semua kita cari yang ada huruf M. Ada semua. MSI. Oh ya, ini MS. Ini ada juga MS. Untuk ini nggak sensitif ya, jadi huruf besar huruf kecil nggak berpengaruh. Hanya VBH X itu nggak pengaruh. Huruf besar huruf kecil mau dicampur nggak pengaruh. Nah, sudah produk, sudah transaksi. Ini fungsinya untuk menambah produk, jadi menambah stok barang di toko. Misalnya saya beli barang di Admat Motherboard, misalnya beli MSI B450, SSD Samsung sama RAM. Misalnya SSD Samsung kita beli 10 biji, lalu MSI beli 15, terakhir Clef beli 20 biji. Submit. Nah, ini hasilnya, ini totalnya. Ketika terjadi pembelian di sini, harusnya di produk itu terupdate stoknya. Ini bisa dilihat stok 10, 15, 20 ya sesuai. Nah, ini fungsi dari trigger sebelumnya. Jadi saya bukan update stoknya dari coding Java-nya, tapi dari trigger fungsi di database. Oke, misalnya akan terjadi penjualan. Andika beli Samsung 1, motherboard 1, Clef Bolt-nya 2. Keterangannya nggak usah diisi, terus submit. Nah, harusnya berarti SSD-nya berkurang 1, motherboard berkurang 1, dan RAM berkurang 2. Kita cek di produk. Nah, ini benar. Asalnya 10 jadi 9, motherboard asalnya 15 jadi 14,
Lalu RAM asalnya 20 jadi 18 gitu. Nah, bila ada pembelian, misalnya ini ada pembelian total 6.520.000, dia akan ada di pelanggan di sini. Ada jumlah order, jumlah pieces, dan total belanja. Nah, ini kebalik ya, jumlah order sama jumlah pieces. Ini harusnya jumlah order, ini jumlah pieces. Misalnya saya beli lagi SSD-nya 1, submit. Nah, ini 1 lagi, harusnya yang tadi jadi 2. Nah, ini benar, ini harusnya order, ini pieces. Di total 7 juta. Oke, itu sih untuk aplikasinya. Nah, di sini juga di dashboard pertama ya, pembelian tadi kan cuma di satu supplier, penjualan udah 2 kali yang Candika itu, pelanggan ada 2, produk ada 3. Oke. Oh iya, satu lagi ada laporan penjualan. Nah, laporan penjualan ini per bulan. Jadi bulan April itu ada berapa order dan berapa pieces. Nah, ini di bulan April. Nanti misalnya ada terjadi lagi di bulan Mei, ini akan ke samping dan ada 2 lagi di sini. Jadi ada 4 untuk 2 bulan. Nah, itu ini help kosong karena saya tidak isi. Nah, ini logout. Nah, itu untuk aplikasinya. Sekarang kita buka codingnya. Untuk coding saya menggunakan konsep MVC. Dia ada model, ada views, dan ada controller. Nah, pertama saya akan menjelaskan konsepnya dulu. Jadi untuk model ini berhubungan dengan data, jadi dia yang mengambil ke database. Misalnya saya mau ngambil data pelanggan semuanya, ini lewat model mengambilnya. Nah, sedangkan view sesuai namanya, ini tampilan yang ditampilkan ke user. Nah, ini yang tadi ini dashboard, login, itu view. Sedangkan controller ini yang menghubungkan antara view dengan model. Jadi controller ini misalnya user buka dashboard. Nah, di controller ini tugasnya mengambil data dari model jika perlu, lalu mengirimnya ke view dan menampilkan ke user. Itu. Nah, yang pertama kita mulai dulu dari helper. Ini fungsi-fungsi bantuan. Contoh ada 4. Ini common, itu fungsi yang sering digunakan. DB connection ini untuk database. File manager ini buat ngolah file yang tadi, contoh gambar produk. Lalu ada input validation. Ini untuk memvalidasi input. Misalnya ini tipenya apa, apakah email, nomor HP, atau yang lainnya. Pertama mulai dari DB connection. DB connection ini fungsinya untuk mengkoneksikan ke database. Nah, di sini saya udah bikin sebegini rupa. Jadi ini parentnya dari model. Contoh buka 1. Nah, jadi si model ini nge-extend ke DB connection. Jadi ini turunannya. Model itu turunannya. Nah, di sini kita hanya perlu men-set tabel dan primary key. Nah,
si variabel yang di sini. Tabel primary key. Nah, ada beberapa fungsi. Pertama ini konstruktornya. Ini saat dipanggil langsung membuat koneksi ke database, yaitu ini. Nah, ini URL database-nya. Ini username database. Ini passwordnya. Untuk di Mac, ini di Mampro itu defaultnya root. Oke. Lalu ini get ini berfungsi untuk mengambil data. Nah, ini query-nya pertama ada select. Lalu bila untuk default variabel select yang ini, defaultnya itu bintang, jadi mengambil semua. Kecuali bila di set, misalnya saya hanya ingin mengambil nama kategori produk. Nah, si select ini tinggal ganti jadi nama kategori produk. Tapi itu ganti saat pemanggilannya, jangan di sini. Nah, lalu query from table. Nah, itu tabel yang di set tadi. Lalu where, jika ada where, dia akan menggunakan where. Nah, get count ini untuk mengambil jumlah. Makanya di sini selectnya di set jadi count as jumlah, lalu di get. Ini untuk insert. Nah, untuk insert saya menggunakan data collection, string dan objek. Contoh ini dataset. Ini dataset. Kenapa dibikin ini? Biar saat misalnya mau insert, kita buka satu controller kategori produk. Misalnya insert. Nah, ini untuk menambahkan data, buat ngeset datanya tinggal put nama kategori produk, nama produk. Dan untuk menginsertnya tinggal insert. Jadi nggak usah bikin query lagi, diketik satu-satu. Misalnya query insert into kategori produk. Lo di sini di kategori produk, di kategori produk, nama kategori produk. Di sini values, nah, kan panjang. Jadi enaknya dibikin gini. Tinggal put, insert, udah beres. Tinggal dipanggil aja modelnya model apa. Nah, ini untuk insert. Nanti untuk setelah menginput, nanti hasil returnnya itu primary key-nya alias ID row yang di inputnya. Lalu untuk update sama, hanya saja di sini ada biasanya pakai where. Kalau nggak pakai where kan jadi semuanya ke update. Lalu ini delete by PK atau primary key. Jadi untuk menghapus, contoh ini delete. Nah, untuk delete tinggal ini kan model kategori produk dot delete by PK primary key. Lalu ini ID kategori produknya udah ke delete, nggak usah pakai query lagi. Dan ini bisa dipakai buat semua model juga kan. Nah, untuk ini ada set table, set select, set dataset, set where, dan set primary key. Ini encapsulation. Kenapa dibikin fungsi buat setnya? Karena di atas ini protected tipenya, jadi tidak bisa diakses dari fungsi lain, hanya pada kelasnya sendiri. Nah, itu. Nah, ini untuk DB connection. Lalu
Dari DB connection kita ke common. Ada beberapa fungsi. Yang pertama thousand separator, ini untuk mengasih titik. Jadi misalnya kalau kita ngambil dari database 5 juta, nanti yang muncul bakalan 5 juta gini. Nah, fungsi thousand separator itu dia akan menambahkan rupiah RP, lalu ngasih titik tiap 30 ini, tiap 1000 klik 1000. Nah, tuh. Oke. Biar lebih mudah dibaca. Contoh runbook. Admin. Contoh di transaksi. Nah, ini hasilnya. Jadi ada RP titik lalu koma 0 di belakang koma untuk desimalnya. Nah, setelah thousand separator, di fungsi common ini ada monad. Di ini untuk merubah bilang angka bulan. Misalnya kan Januari 1, Februari 2. Nah, jadi teks terbilang. Ini fungsinya buat mempermudah pembacaan. Misalnya close lagi, harusnya nggak bisa di close. Yang mana yang pakai lagi? Pembelian, laporan. Nah, ini kan ada. Jadi April 2020. Nah, sedangkan di laporan. Nah, ini laporan penjualan. Nah, dari database-nya simple penjualan. Ini tanggal gini kan. Tanggal penjualan. Bentar. Penjualan controller. Bukan. Report. Nah, penjualan baca ada di view laporan penjualan. Oh, ini ngambil dari VChart. Salah berarti. VChart. Nah, ini kan bulan angka yang diambil. Kalau tahun tetap angka. Nah, dari angka ini bulan 4. Nah, panggil fungsi common ini, lalu integernya 4. Nah, dipilihlah keempat, yaitu April. Makanya hasilnya ini April gitu. Di sini ada date formatter, ini biar gampang dibaca. Oh, di close lagi. Nah, ini buat mempermudah pembacaan. Nah, kayak ini kan 22 April 2020. Ini jamnya kosong karena nggak di set. Ini tabel penjualan. Nah, ini kan tanggalnya gini. 2020. Nah, misalnya 2020 dulu, lalu bulan, baru tanggal, dan dirapihin lagi. Itu fungsinya date formatter. Di close lagi, udah nggak apa-apa. Lalu ini ada validation. Ini buat ngevalidasi input. Jadi dicek ini benar email bukan. Lalu kalau ini nomor HP, ini nomor HP bukan. Oh iya, tadi nggak ditaruh ini. Kita contohin validasinya. Kalau nggak salah saya bikin buat pelanggan. Nah, misalnya nama pelanggan Nurdin, email hahaha tuh
Ini emailnya harus benar, nomor HP-nya juga harus diisi. Jadi nggak bisa gini. Add tatang.com ini baru bisa kan. Nomor HP misalnya diisi angka, nggak bisa, harus number. Gitu, itu buat validasi. Nah, ini fungsinya validation ya. Ini udah tuh fungsi-fungsi di common. Sama ini aja jelasin dulu simple date format. Ini kelas buat nge-format date. Nah, ini sebenarnya ada dua tipe, ada yang pakai jam, ada yang enggak. Nah, tadi saya nyontohin dia ada jamnya, tapi saya nggak isi. Ya, transaksi nih pembelian jadi 0000 tadi pembelian. Nah, ini saat ngambilnya tanggal pembelian, tanggal date formatter, ini diisinya 1. Nah, tapi saat ngeformat ya jadi 000 tuh. Oke, sudah yang common. Lu lanjut ke mana helper. Nah, file manager. Nah, ini buat file, buat manajemen file. Di sini ada get file. Ini buat nampilin pop-up di saat dipanggil. Udah dibuka. Nah, saat dipanggil ini pilih gambar itu memanggil fungsi get file. Jadi saat diklik ini akan tampil buat memilih gambar. Nah, di sini ada allow extension. Nah, ini fungsinya buat ngefilter extension apa yang bisa dipilih. Ini tipe file, ini untuk menyimpan file hasil yang dipilih. Dan ini return file itu saat si choosernya ditutup nanti ke sini. Nah, kalau approve option ini dibandingin apakah dia berhasil atau enggak. Jadi apakah ada file yang dipilih atau enggak. Nah, kalau ada, dia akan memasukkan file yang dipilih ke variabel file. Lalu ini insert image. Ini fungsinya untuk memasukkan image ke database. Nah, ini contoh. Ini nggak pakai yang fungsi dari DB connection tadi, karena dari DB connection saya belum bikin tipe untuk binary stream atau input stream. Jadi ini diketik manual, kecuali connectionnya tetap. Nah, ini connection, ini DB connection tetap dipakai dari bawaan fungsi DB connection. Nah, jadi ini fungsinya untuk menginsert, nanti datanya bentuknya blob. Contoh ini, nanti datanya blob. Nah, ini file name-nya disimpan, lalu ID-nya nanti di return dari fungsinya. Jadi setelah insert, nah, ini file input stream buat nge-stream, ngambil filenya. Lalu ini get name untuk ngambil namanya. Ini persiapan untuk insert. Nah, jika insertnya misalnya berhasil update, dia akan mengembalikan key-nya atau ID-nya, jadi primary key-nya ke RS. Nah, ini buat ngambilnya, lalu
dikembalikan ini ID filenya buat di input, misalnya produk input panggil insert image, nah nanti diambil lagi ID produknya disimpan di tabel produk gitu buat direlasikan. Nah yang terakhir ada input validation. Input validation ini dari dokumen listener, jadi dia dari jenis file, ini baru ada buat file input aja sih. Di fungsinya ini buat ngedetek otomatis, jadi jika ada perubahan di datanya kayak tadi ada perubahan, ada insert atau update atau ada change update, misalnya lagi kosong diisi, nah ini insert update, atau udah ada lalu diganti atau change update, dia akan nge-verify atau ngecek. Nah ini ngecek, diambil datanya ya, ini diambil teksnya dulu, lalu diambil text filenya dulu, ini untuk ngambil teksnya, ini tipe datanya. Nah, tipe datanya udah di set sebelumnya, ini contoh integer. Kalau email ada email nanti udah di set, nanti dicek divalidasi apakah benar. Nah untuk fungsi validation ini sebenarnya ada di yang tadi, ini ada di common. Nah ini validation ini, jadi untuk ngevalidasinya tetap ngambil ke common. Ini hanya buat interface saja, jadi biar lebih rapi saat di controllernya saat validasi. Cek kalau benar. Nah, ini returnnya true, berarti kalau udah benar, kalau salah nanti false. Nah itu untuk input validation. Setelah ini kita ke model. Nah seperti yang dijelasin tadi, model dia nge-extend ke DB connection. Jadi semua fungsi yang ada di DB connection itu bisa digunakan oleh model. Contohnya seperti get, insert, yang lain-lain, insert, update, itu bisa digunakan oleh kelas model produk walaupun dia tidak memiliki fungsi apa-apa. Nah, ini sebenarnya hampir kosong semua kecuali ini make out, ini buat login. Nah, atau kategori produk cuman tabel primary key, pelanggan, pembelian, penjualan, model produk, supplier, itu cuman ganti tabel dan primary key-nya aja. Tuh. Nah, setelah model kita ke view dulu. Contoh kita buka view master produk aja. Nah ini tampilan master, ini kategori, terusnya salah di sini harusnya. Nah ini buat filter kategori. Oh ini tabelnya, search, nah, ini inputnya. Nah, di view ini kosong karena fungsinya nanti ada di controller. Nah, fungsi yang dibuat itu hanya enkapsulasi untuk komponen-komponen yang ada di dalam view ini. Contoh, ini ada get button add, lalu set button add. Nah ini enkapsulasi untuk button add ini button add. Nah, jadi isi view itu cuman enkapsulasi aja buat ngambil si komponennya, karena default dari bawaan view Java di NetBeans itu semuanya private dan ini nggak bisa diganti.
kalau bisa diganti tinggal jadi public udah bisa dia add, tapi kurang bagus juga sih. Jadi ini harus pakai enkapsulasi biar bisa diakses komponennya. Nah itu, sekarang ke utamanya, controller untuk control produk. Baru di controller itu ada fungsi seperti untuk mengambil kategori produk, ngambil data produknya, update, delete, dan lain-lain. Di sini ada beberapa tipe data variabel. Itu yang pertama master product. Ini view-nya, untuk ngambil view-nya. Jadi nah untuk ngambil ini master product, ini view. Misalnya saya ngambil ini contoh manggil get cb kategori produk, remove all item, berarti dia mau ngambil cb kategori produk, ya kategori produk, remove all item, berarti dia akan menghapus item atau item yang ada di ini combo box kategori produk ini. Ini sama juga filter kategori produk untuk menghapus juga di ini view ini. Lalu array list, ini data collection juga, dalamnya objek array. Nah ini semua data produk dan semua kategori produk. Jadi ini untuk menyimpan data sementaranya. Jadi hasil dari database disimpan ke sini. Itu untuk misalnya kebutuhan update, saat diklik datanya, diklik mau diedit, keambil. Nah itu ngambilnya dari sini, jadi nggak ngambil dari tabelnya. Makanya kadang kalau ngambil dari tabelnya itu suka ngaco. Ini untuk data produknya, ini untuk kategori produknya. Ini ada ID produk, fungsinya untuk menyimpan variabel yang sedang diedit. Jadi kalau misalnya edit, nah ini bakal ada isinya. Ini file manager, buat file manager nanti, jadi untuk pop up nya. Ini file gambar untuk nyimpan file gambarnya yang habis dipilih. Oke. Nah pada ini konstruktornya, pertama dia ngeset data ini, data produknya. Lalu set kategori produk itu untuk ngeset di sini filter, dan di sini untuk inputnya. Create event listener. Nah create event listener, nah biasanya kan kita bikin misalnya fungsi untuk biar diklik, saat diklik insert, nah klik 2 kali. Nah mana sih tadi? Nah ini end action perform. Nah di sini kan biasanya. Nah tapi karena saya nggak bikin, jadi semuanya di controller. Nah ini buat bikin fungsinya. Jadi view get add action listener. Nah ini untuk menambahkan action listener, lalu bikin variabel bikin kelas baru new action listener. Nah fungsinya apa? Ini action performer, sama kayak ini action performer tipe. Tuh ini hapus saja, nggak pakai remove. Oke. Nah tuh ini bisa save. Itu begitupun edit. Nah ini buat pertama habis ini create input filter, itu buat ini. Nah, create input filter. Nah ini yang tadi, ini misalnya harga produk dokumen. Nah, ini buat ngambil dokumennya, add dokumen listener.
Nah, ini input validation yang tadi dibikin kelasnya. Ini buat ngevalidasi. Nah, ini tipenya nomor, jadi harga itu nomor, nggak bisa angka. Kalau angka nanti error. Kan error sih, nanti ada muncul pop up misalnya di sini harga tuk. Nah, harus nomor itu fungsinya. Jadi kalau nomor baru bisa, tapi kalau dikasih angka dikasih huruf nggak bisa. Itu validationnya. Nah, ini ada set kategori produk, ini model. Ini dia bikin model tadi yang tadi. Nah, ini buat ngambil datanya, karena kita udah bikin kayak tadi modelnya extend ke DB connection, cuman manggil get. Jadi cuman 2 baris ini, nggak usah bikin query lagi, tinggal get, udah keambil datanya semua. Itu ini buat ngehapus datanya. Nah, ini remove all, ini buat mengosongkan dulu data kategori produknya. Yang tadi file di atas itu data collection array list udah dikosongin, baru di add lagi di sini. Nah, ini contoh untuk produk. Untuk produk dia ngambilnya dari view produk yang udah ditampilin di awal. Nah, ini ada sales tag juga, ada indeks KTG. Nah, misalnya indeks KTG ini filter yang di depan. Nah, kamu mau filter KTG. Jadi kalau filternya terisi, dia akan set where dan berdasarkan ID kategori produk ini buat filter yang tadi itu. Nah, sedangkan untuk where karena pakai like, jadi nggak usah pakai kondisi lagi. Jadi kalau kosong ya tetap akan muncul. Nggak usah, kalau kecuali pakai nama produk sama dengan, nah itu harus sama banget. Jadi kalau diisi kosong ya nggak bakal ada data yang tampil. Makanya saya pakai like. Saya pakai like di sini. Nah, ini buat set where-nya. Jadi where-nya ditambahin di sini. Jadi kalau mau nambahin ya tinggal nambahin lagi. Kalau atau berarti or gitu selanjutnya kalau perlu. Nah, untuk ngambilnya kayak tadi tinggal mp get. Nah, di sini objek ini buat bikin barisnya di default table model. Nah, ini ada fungsi yang di override. Nah, pertama ini cell editable, ini buat menghilangkan fungsi tabel yang bisa diedit. Soalnya biasanya ini kan kalau diklik 2 kali bisa diedit. Nah, kalau ini nggak bisa. Lalu karena di sini ada gambar, tipenya nggak bisa teks, makanya harus diganti. Nah, ini buat nge-override-nya. Get column class. Nah, si fungsi ini get column class itu di override biar saat kolomnya 1, nah saat kolomnya nomor 1 itu kolom ini di run lagi. Nah, kolom 1 ini kan 0. Nah, ini ke 1, mulainya dari 0 jadi 0 1. Nah, kolom ke 1 itu tipe gambarnya image icon, makanya di sini bisa gambar itu. Lalu ini semua data di remove dan dimasukin lagi. Nah, kalau untuk ini biasa aja ya buat ngambilnya. Get string ini buat ngambil dari result setnya. Get string beres. Nah, yang beda itu untuk gambar. Untuk gambar pakai get bytes karena bukan string tapi byte. Nah, jika tidak sama dengan 0 ya dijadikan image icon. Yang tadi kan kelasnya juga image icon. Nah, ini juga harus image icon. Nah, image
ini buat ngambil gambarnya kenapa dibikin gini, karena buat di resize lagi. Jadi ini fungsinya untuk mengambil height kali 250 dibagi icon width. Nah ini gate scale-nya, ini lebarnya 250. Nah height ini buat biar nanti rasionya itu sama. Fungsi ini itu biar rasionya sama, misalnya kalau 3:4, jadi ini 3-nya, ini 4-nya, jadi biar rasionya tetap nggak penyon ke gencet gitu. Misalnya ini di tabelnya dibikin kotak tapi nguploadnya landscape panjang, nah kalau di sini nanti ketarik ke atas, ditarik. Kalau di set 250 nanti ketarik gitu. Jadi ini fungsinya, ini buat scale-nya smooth. Lalu gambar image action lalu di set. Nah kenapa tadi semua data produk itu tipenya objek, enggak saya set string atau integer, itu biar kalau ada tipe data lain kayak image icon atau kalau integer masih bisa dibikin string, misalnya bikin selain gambar apa ya, misalnya pingin nyimpan button, nah itu masih bisa kalau disimpan tipenya objek gitu. Tabel model add data itu buat nyimpan ke tabel modelnya. Nah ini buat ngeset ke tabel modelnya. Ini biasa view get t produk, ini buat ngambil tabel produk lalu set model. Nah ini kalau model ngambil nomor 1 itu set 50 0, kalau 0 ini biar si nomor ini kecil. Nah ini buat ngeset maksimalnya, jadi ini cuma 50 pixel. Nah yang kedua ini untuk kolom 1, ini minimal ya, prefer width. Oh ini buat ngeset widthnya, jadi ini 25. Rekomendasinya 25 pixel tuh. Nah untuk height-nya juga harus di set, soalnya kalau nggak di set, contoh aja misalnya saya nggak di set di komen, nah jadi harusnya kepotong kalau nggak di set. Nah ini kepotong kan karena nggak di set tinggi row-nya itu, jadi harus nih. Nah ini auto resize itu buat ini kan yang di set cuma 2, sedangkan yang lainnya yang kanannya enggak. Nah fungsi auto resize mode itu ya nge-resize yang lainnya juga, dan juga ini fungsinya biar saat dikecilin ngecilin, enggak jadi ngegeser ke kanan, saat digedein juga gitu. Nah ini insert produk biasa seperti tadi, ini file gambarnya. Nah ini fungsinya insert image yang tadi itu, ini buat ngambil gambarnya, ini buat insert gambarnya. Ini kan file gambarnya udah disimpan tadi saat di get gambar. Nah saat di insert nanti ada ID filenya, balikannya. Nah ini ID filenya baru disimpan ke tabel produk. Oh ini semua data KTG yang kayak tadi itu, jadi data kategori produk. Ini get-nya by indexnya, jadi indeks yang diklik, misalnya ngeklik yang baris ke 1 berarti 0. Nah ini di get yang row 0, lalu diambil ID nya, ini ID yang array pertama itu ID. Nah, jadi hasilnya ID kategori produk tuh. Untuk update sama ini
Sebenarnya ini update sama insert sama, tinggal di kopas fungsinya, cuman tinggal ganti ini. Nah ini ya enaknya pakai DB itu, ini insert diganti pakai update, udah beres, cuman ngerubah itu aja codingnya. Terus ini reset form, ini buat menghapus lagi formnya yang sebelah kirinya, lalu set data buat nge-refresh datanya biar ke update. Buat delete kayak tadi, sebelumnya udah ada delete primary key, jadi tinggal masukin primary key nya, panggil delete pk, masukin primary key, udah beres buat ngedelete. Ini buat tampilin konfirmasi apakah ingin di delete. Yakin, itu fungsi ini show confirm dialog. Ini confirm, jadi butuh di ini ada inputan atau ada yang diklik. Kalau cuma alert ada lagi cek show what apa lagi show. Nah ini confirm, saya confirm lagi, ini ada input. Nah kalau teks doang ini bisa pakai message gitu untuk get. Nah ini reset form untuk mengosongkan form, ini file juga di nolin. Lu create event listener, nah yang tadi itu ini buat misalnya ini menambahkan listener untuk button add pada action perform atau pas diklik insert data, nanti saat diklik dia akan manggil insert data. Ini sama kayak di atas tapi untuk update atau untuk edit. Nah ketika diklik edit, kalau edit produknya kosong, dia akan ini manggil fungsi update data. Kalau tidak kosong ini update data, jadi ngupdate ke database. Tapi kalau edit produk masih kosong atau baru ngeklik tabelnya lalu diedit, dia akan memasukkan si file. Nah ini yang semua data tadi itu diambil raw indexnya, lalu datanya di set ke field yang sebelah kiri di form itu. Nah, kalau di si teksnya juga diganti simpan biar kelihatan saat ngedit dan saat mau nyimpen apakah ini udah lagi diedit atau bukan gitu. Ini get button delete, ini buat namahin action listener untuk delete data. Ini file, nah ini saat button file diklik, nah ini extensionnya yang bisa itu JPG, JPG dan PNG. Nah ini get file itu buat munculin pop-up yang tadi. Nah ini get ls, ini lst gambar. Nah, ini untuk mengambil label status gambar, jadi apakah gambarnya ada atau kosong itu. Ini internal frame. Nah ini internal frame aktif. Nah saya kan di sini bukan pakai form, jadi menu-menunya itu bukan form tapi internal JFrame. Nah, kalau form kan satu window gini, kalau internal JFrame itu ngeganti isinya doang, jadi diganti-ganti gini. Nah jadi saat aktif, nah saat dipindah misalnya ke produk, nah ini produk yang aktif, yang lainnya tidak aktif. Nah jadi saat diaktif dia ngambil data lagi dan kategori lagi. Oh ini saat input, misalnya lagi ngetik masukin, misalnya search. Nah ini buat search, jadi saat tombolnya diangkat dilepas, misalnya ngetik Candika, nah pas terakhirnya kan A. Nah saat melepas ngangkat A, dia baru manggil set data. Ini biar bisa buat nge-reload data lagi sesuai dengan yang di search. Nah, kalau preset, jadi saat neken, jadi misalnya tep baru nempel, nah itu langsung manggil fungsi. Kalau release saat ngangkat. Tuh ini commable filter saat di item state change, jadi ketika
ada yang berubah di itemnya. Nah ini buat manggil statusnya apa sih yang diganti. Nah ini get started change. Nah yang diganti itu selected, jadi saat ada data yang diselect baru dia ngambil data. Ini kalau ini state yang tadi buat bikin filter, ini refresh buat nge-refresh data. Oke, itu buat controller. Sekarang ke controller satu lagi untuk misalnya penjualan. Ini hampir sama semua, cuman semua kayak yang tadi di produk, cuma ada tambahan yaitu temporary. Ini TMP detail penjualan. Fungsi TMP ini, jadi misalnya ini, untuk bisa menginsert ke detail penjualan itu kita perlu insert dulu ke tabel utamanya, karena di detail itu, misalnya di database penjualan. Nah untuk ke detail penjualan itu ada ID penjualannya. Nah ini ada ID penjualannya di setiap detail penjualan. Nah jadi wajib harus diinsert dulu ID penjualannya dulu, baru bisa dimasukin detail penjualannya. Nah sedangkan di sini itu yang ditambah pertama itu detailnya dulu, misalnya SSD 1. Nah ini detailnya dulu kan yang ditambahin. Nah jadi harus ada wadah untuk menyimpan data ini sementara, makanya ada variabel ini, array list ini, temporary detail penjualan, jadi untuk menyimpan data penjualan sementara. Nah bedanya ada itu saja sih. Jadi untuk insert ke data penjualannya, nah yang ini ada fungsinya. Ini contoh untuk insertnya. Untuk insert data detailnya ini untuk ngeset ke datasetnya, di indeks keberapa, ini indeks keberapa yang mau di get. Jadi saat nge-insert ini bukan insert ini. Insert data detail ini buat ke database. Nah set TMP data ini buat ngeset data temporary-nya ke tabel model. Insert, nah ini insert TMP data, buat nginsertnya tinggal pakai add aja. Tipe datanya string array. Nah ini tinggal string semua. Nah masukin ke variabel string. Sebenarnya ini kurang rapi, harusnya gini. String data, nah harusnya gini, ini rapi, tapi karena biar singkat codingnya jadi dimasukin gini, jadi kan beres satu baris itu. Ini update, sama kalau update tinggal resetnya. Saat di set ada ininya. Nah, kan add untuk nambah, set itu buat ngeganti, tapi di sini harus ada row-nya dulu. Jadi kalau ini langsung data, kalau yang ini indeksnya berapa, yang mau di set ini indeksnya berapa, lalu ini datanya. Kalau delete ya tinggal delete, masukin indeksnya yang keberapa. Ini set TMP data buat nge-refresh datanya. Itu untuk yang lainnya sama aja. Buat event listener yang lainnya cuman dikit di sini di penjualan. Nah, untuk report kan ada dua jenis.
tapi saya menggunakan satu controller, cuman ini aja guys. Jadi kalau misalnya tipenya penjualan, dia ngambil ke penjualan, kalau ke pelanggan dia ngambil ke pelanggan. Jadi langsung ke view ini, view laporan. Contoh untuk laporan penjualan ini ada satu lagi yang chart tadi itu bisa lah. Nah ini ada ini saya menggunakan free chart, free chart. Nah, untuk setnya ada di bawah. Ini untuk set data sama kayak yang sebelumnya. Nah ini untuk nge-create chart nih, di chart. Nah ini tanggal, ini buat nge-create bar, jadi yang batang-batang gitu. Nah, ini batang penjualan, terus ini tanggal. Nah ini tanggal penjualan tuh, ini baru datasetnya. Ini karena SSIS label X di yang ke samping itu, yang ke samping tanggal, ini kan ke samping April, itu kan ke samping tanggal. Nah untuk Y aksisnya ini penjualannya ada berapa, ini penjualannya berapa Y. Nah ini add subtitle, ini data penjualan per bulan. Subtitle yang ini tetap tanggal. Nah ini set background, ini buat ngeganti backgroundnya, warna backgroundnya biar putih. Nah ini kategori plot, ini buat tipe buat nampilinnya, ada beberapa macam tipe. Ini juga belum paham semua tuh, ada 150 demo tuh. Saya cuman ini ngambil dari websitenya terus diganti-ganti sebagian. Nah ini buat ngeset ininya, datasetnya. Ini contoh, ini set size, ini buat ngeset size panelnya. Ini ngambil dari ini JIF, ini si panelnya, panel yang buat nyimpan chart panelnya. Ini kan di panel GIF chart, diambil width height-nya, terus di set buat ke si chartnya itu. Sudah, kayaknya tidak ada lagi. Link ini nih, yang agak beda itu. Untuk out controller ini sama aja, jadi buat ngecek, diambil get email, get password, lalu dicek ke outnya itu. Ini cek login, kalau true baru login berhasil, kalau gagal nanti kesini muncul message dialog. Yang beda ini ada di dashboard. Dashboard di master form. Nah main form ini bedanya di sini. Kalau diperhatiin, di sini kan ada icon, sedangkan di sini nggak ada. Nah ini ngesetnya itu dari code. Nah ini dashboard. Nah ini label dashboard, set icon. Nah ini fungsinya. Pertama get class, get resource, ini buat ngambil resource dari aset icon home image. Nah ini set icon home image, yang ini diambil. Nah ini jadi tipenya image icon. Nah setelah jadi image icon itu diambil gambarnya, lalu diganti size-nya jadi 20x20. Nah setelah asalnya dari image icon, di get image berarti tipenya jadi image, di resize dirubah lagi jadi image icon, karena label cuman support image icon tipenya. Jadi nah di sini lalu di set icon. Nah kenapa ini
dirubah jadi image dulu agar bisa di resize gitu. Ini L dashboard, ini foreground shape. Nah ini buat ngeganti warnanya, buat ngeganti warna-warnanya. Misalnya diklik, nah yang dipilih kan jadi abu-abu. Nah itu fungsinya. Tapi kan pertama dibuka itu yang kepilih dashboard, makanya dashboard dulu yang di set. Tuh lu set background buat mengganti background. Nah di sini ini make menu item buat bikin menu, buat bikin sub menunya. Nah, fungsinya ada 2 fungsi. Nah untuk ini OOP, jadi nama fungsi bisa sama di Java itu, tapi parameternya berbeda. Nah kalau gini bisa bikin gini kalau di Java. Misalnya make menu item, nah, ini image J menu item. Nah ini J menu item buat menu ya di close. Admin J menu item. Nah ini J menu item. Nah, ini buat background, set backgroundnya, ini foregroundnya, teksnya. Ini buat ngeset iconnya karena tadi sebelah kiri ada iconnya. Set size, ini buat size nya, width, height nya apa. Terus set kursor, jadi saat kursornya ke situ itu bentuknya mau kayak gimana. Soalnya default ya bukan hand gini, tapi kursor biasa gini yang hitam kalau nggak di set di sini. Nah ini kayak tadi bikin event actioner, kalau misalnya diklik pakai lambda ya, jadi singkat. Jadi kalau misalnya diklik dia change GIF. Ini change GIF itu fungsinya buat ngeganti view-nya. Nah misalnya di sini temporary, ini yang sebelumnya. Jadi saat change GIF itu disimpan si controllernya. Nah bukan controller, ini view-nya yang disimpan. Misalnya tempe. Oh iya benar, ini tempe controllernya. Nah ini controller tipenya, ini buat nyimpen controllernya. Nah TMP jika nol, jika tidak sama dengan nol maka view dispose, buat di kill, jadi biar nggak jalan di background. Lalu P utama remove all, di saat ngeklik ini ininya di yang tadi dashboard di close, lalu di remove, ini dihapus. Nah setelah dihapus semua di P utama dia nambahin baru, ini D itu controller yang baru yang change GIF itu. Ini controller yang baru yang diklik, lalu di get view nya di set maksimum itu buat full, biar full set maksimum dulu. Nah ini set focusable, jadi fokus ke sini setnya saat udah diklik. Nah itu ini show view, ini buat ngenampilinnya. Buat ini kan belum ada buat fungsi buat visible true. Nah itu fungsi buat visible true nya ini ada. Oh ya berarti ada yang kelewat. Ini ada kelas controller, di sini ada show view. Nah ini get view dot set view, set visible true. Nah ini short view, ini di sini ada enkapsulasi buat ngambil view sama set view juga. Ini controller. Nah ini semuanya juga nge-extend ke controller. Itu yang make menu items. Nah jadi saat pop up menu master, ini masternya si J pop up menunya. Nah
ini buat teksnya apa, ini iconnya. Nah ini kelasnya, saat diklik ngebuka kelas yang mana sih. Nah ini kelasnya. Lo ini Lmaster, ini menunya yang mana. Nah, ini kan Lmaster, ini yang ini Lmaster, berarti ini di menu ini. Dan sama yang lainnya juga, ini ada buat transaksi, ada laporan. Nah tadi untuk menu ada dua. Nah fungsinya ini buat yang logout. Kalau yang logout itu nggak dibikin fungsi ini di simple. Di saat diklik itu, nah ini buat yang logout, saat diklik dia visible false main form, jadi full si formnya itu dihilangin, lalu munculin out controller buat login. Itu ini reset color tab buat ngereset nih. Ini udah buka ya. Nah ini buat ngereset warnanya. Jadi saat pindah klik itu direset dulu semua jadi putih. Setelah semua direset jadi putih, baru ini dibikin abu itu ya, di close. Nah itu fungsinya. Nah ini fungsi buat ininya, buat event listener nih. Sudah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.